Halo Sobat SCC, masih kuat puasanya kan? Sebelum nyimak, please dong tekan tombol subscribe-nya biar bikin tambah semangat. Kali ini Mimin menampilkan momen di mana beberapa pasukan Amerika baku tembak dengan pasukan Taliban. Selamat menyaksikan keseruannya. Hey Bunker! Hey, we're gonna start peeling off. We're gonna get down the hill. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak gagasan berunding dengan Taliban setelah serangkaian serangan mematikan di Afghanistan. Seperti dilansir Reuters, Selasa tanggal 30 Januari tahun 2018, Trump mengutuk kelompok militan tersebut atas sejumlah serangan mematikan di Kabul dan berjanji untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Bila Anda melihat apa yang mereka lakukan dan kekejaman yang mereka lakukan, dan membunuh orang mereka sendiri, dan orang-orang itu adalah wanita dan anak-anak, itu mengerikan, kata Trump. Komentar Trump menunjukkan bahwa dia optimistis AS akan menang secara militer atas Taliban. Namun pejabat militer dan diplomatik AS yakin hal ini tidak dapat dicapai dengan sumber daya dan personel yang Trump berikan untuk Afghanistan. Ketika Trump mengumumkan peningkatan pasukan AS ke Afghanistan pada Agustus lalu, pejabat di Washington mengatakan bahwa tujuannya memaksa Taliban untuk berunding. Trump tahun lalu memerintahkan peningkatan pasukan AS ke Afghanistan, serangan udara dan bantuan lainnya kepada pasukan Afghanistan. Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, mengatakan awal bulan ini, strategi tersebut berhasil dan mendorong gerilyawan lebih dekat ke perundingan damai. Namun faktanya berbeda. Bantuan AS terhadap pemerintah Afghanistan justru membuat Taliban mengamuk. Mereka pun menggelar sejumlah serangan seperti seorang pembom bunuh diri menembus pusat Kabul yang dijaga ketat dan meledakkan sebuah ambulans yang berisi bahan peledak. Serangan maut ini menewaskan lebih dari 103 orang dan melukai setidaknya 235 orang. Serangan tersebut menyusul serangan Taliban di Hotel Intercontinental di Kabul beberapa hari sebelumnya. 4 warga AS terbunuh dan 2 lainnya cedera dalam serangan tanggal 20 Januari di Intercontinental Hotel, kata Kementerian Luar Negeri AS. Salah satu korban tewas adalah juru bicara manajer kampanye Trump saat pemilu presiden 2016. Sementara total korban tewas dalam serangan di hotel itu sedikitnya 20 orang. Taliban menegaskan bahwa bom ambulans pada Sabtu lalu merupakan pesan untuk Trump. Kami punya pesan yang jelas untuk Trump dan para penjilatnya. Jika kalian ingin meneruskan kebijakan agresi dan berbicara dengan tembakan senjata, jangan berharap rakyat Afghanistan menjawabnya dengan bunga, kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam pernyataan tertulis. Pejabat AS dan mantan pejabat AS pun khawatir dengan keputusan Trump untuk menolak bicara dengan Taliban. Meskipun serangan Taliban meningkat, Amerika Serikat menurut mereka tidak memiliki pilihan selain untuk mempromosikan perundingan perdamaian. Pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama, menyatakan terkejut atas komentar Trump. Ia menegaskan bahwa mengalahkan Taliban bukanlah masalah militer semata. Anda tidak akan pernah bisa benar-benar mengeluarkan pembicaraan dari meja, kata pejabat tersebut. Duta Besar UN Afghanistan, Mahmoud Saikal, mengatakan kepada Reuters bahwa pertempuran diperlukan untuk terus berlanjut melawan unsur-unsur tertentu dari Taliban. Ada 2 kategori Taliban, salah satunya adalah elemen rekonsiliasi yang berhubungan dengan kita, yang sedang berbicara dengan kita, dan yang satu tidak dapat didamaikan, kata Saikal. Yang tak terdamaikan dan mereka yang telah memilih untuk bertarung. Kita perlu bertarung. Kita perlu melawan mereka. Kita perlu memiliki kemampuan untuk bertahan melawan mereka dan untuk membela rakyat kita, katanya. Hal ini senada dengan penilaian Laurel Miller, yang bertindak sebagai perwakilan khusus AS untuk Afghanistan dan Pakistan sampai Juni. Ia mengatakan bahwa tujuan strategi Trump di Afghanistan seharusnya adalah untuk meningkatkan tekanan militer terhadap Taliban sehingga memotivasi mereka untuk terlibat dalam penyelesaian politik.